Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3245 sampai bab 3248. Ada juga banyak orang yang sangat tertarik dengan bencana ilahi, Ye Junlin. Semua orang mengira itu adalah pedang dewa kuno. Kunci menuju hal yang tidak diketahui adalah rasa takut dan rasa ingin tahu. Mereka semua mengira kesengsaraan ilahi adalah pedang ilahi kuno, tetapi mereka tidak tahu persis apa itu. Karena itu, sangat penasaran, ingin semuanya. Jika bukan karena kekuatan Ye Junlin, seseorang pasti sudah lama datang. Faktanya, semua faksi utama di divisi penekan iblis sedang menatap Ye Junlin. Kami hanya membutuhkan orang pertama yang mengambil tindakan. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama mengambil tindakan. Menang boleh saja, tapi bagaimana jika kalah? Meskipun Ye Junlin menunjukkan kecakapan tempur yang menakutkan di kerajaan beruang perang, apa kekuatan spesifiknya dan bagaimana penilaiannya berdasarkan standar divisi penekan iblis? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil resiko. Mereka semua berpikir bahwa orang lain akan mengambil tindakan sehingga mereka dapat mengetahui apa kekuatan spesifik Ye Junlin. Semua orang tetap tenang dan menunggu siapa yang akan mengambil tindakan pertama. Namun mereka percaya bahwa beberapa orang akan kehilangan ketenangannya dan pada akhirnya seseorang akan mengambil tindakan. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Semua orang menantikannya. Seluruh tubuh Ye Junlin adalah harta karun bagi mereka. Tidak hanya pedang dewa kuno saja, dan putri monster seperti itu. Kamu juga kuat di mata faksi utama divisi penekan iblis. Ini adalah harta karun yang bersinar. Siapa yang tidak serakah? Tapi Ye Junlin juga menunggu mereka mati. Pada hari ini, seorang pria tiba-tiba mengunjungi saya. Ini mengejutkan Ye Junlin. Ternyata itu Yan Zhangsheng. Sebelumnya, dia menolak mendetoksifikasi Junjun. Tidak mustahil bagi siapapun yang berhubungan dengannya untuk disembuhkan. Ini khusus untuk diri Anda sendiri. Setiap kali dia melihat dirinya atau siapapun yang berhubungan dengannya, dia akan menjauh dari mereka. Dia tidak cocok dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia akhirnya mendapatkan obat ajaib dan mendetoksifikasi dirinya sendiri. Namun sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Yan Zhangsheng. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Ini mengejutkan Ye Junlin. Yan Zhangsheng secara alami mengetahui keraguan Ye Junlin. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, "Maaf, Tuan Ye, saya kehabisan akal sebelumnya. Anda punya anak perempuan, dan saya punya anak perempuan. Jika saya mendetoksifikasi putri Anda, putri saya akan mati. Putri kita seumuran. Lihat putrimu seperti melihat putriku. Aku sangat ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku tidak bisa menahannya." Ye Junlin sebenarnya menebak kemungkinan ini. Bagaimanapun, menurut pemahamannya, Yan Zhangsheng bukanlah orang jahat. Dia tidak punya dendam terhadap dirinya sendiri. Maka seseorang harus mengendalikannya di belakang layar. Oke. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, tapi sekarang tidak apa-apa. Ye Junlin bertanya. Yan Zhangsheng tersenyum. Setelah mengetahui kekuatanmu, mereka tidak berani. Tapi aku tidak akan memberitahumu identitas mereka. Baiklah, aku akan mencari tahu sendiri, kamu tidak perlu memberitahuku. Ye Junlin mengangguk. Faktanya, dia tidak pernah melupakan kelompok kekuatan ini. Tujuan pertama mengincarnya adalah untuk mencegah dia mendetoksifikasi putrinya. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Cari tahu dan atasi. Yan Zhangsheng menjelaskan tujuannya datang. Saya hanya ingin melihat 5 Tuan Qinglong dan melihat apakah saya dapat membantu. Kami sangat akrab satu sama lain sebelumnya. Oke. Ye Junlin tidak menghentikannya. Yan Zhangsheng adalah sangat senang, kebaikan. Dan dapat dikatakan bahwa kelima orang Qinglong menjadi dewa karena Yan Zhangsheng. Yan Zhangsheng membuka tulangnya untuk mereka,
memungkinkan mereka menyerap energi spiritual dan menjadi dewa. Setelah Yan Zhangsheng tiba, dia memeriksa King Long dan 5 orang lainnya dengan cermat. Dia juga membawa banyak obat ajaib, yang digunakan untuk memulihkan ke-5 orang King Long. Yan Zhangsheng keluar dan mendekati Ye Junlin dan berkata, mereka pada akhirnya akan pulih ke kondisi yang lebih buruk daripada orang biasa, tapi tidak mungkin mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tidak apa-apa, baguslah mereka menjadi orang biasa, tidak ada lagi partisipasi, perselisihan ini sudah berakhir. Kata Ye Junlin, mereka akan membalas dendam, dan divisi penekan iblis akan menurunkan level mereka sendiri. Bab 3246 Anda akan menjadi kelompok pertama dari divisi penindas iblis yang saya bunuh, Yan. Zhangsheng memandang Ye Junlin dan berkata, satu kata, berdampingan. Raja, sebenarnya, saya memahami pikiran Anda dengan sangat baik. Anda juga ingin menjalani kehidupan biasa tanpa berperang melawan dunia. Dan aku masih hidup seperti ini, tapi hari-hari keheninganku akhirnya pecah. Ye Junlin menatapnya dengan penuh minat, bahkan lebih mustahil bagi makhluk sepertimu untuk menjalani kehidupan seperti itu, dengan kata lain, ini sangat sulit. Kemampuan dan rasa tanggung jawabmu pasti akan menyebabkanmu terus-menerus berada dalam masalah. Yan Zhangsheng menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka aku tidak cukup kuat, jangan khawatir, aku akan mewujudkannya. Ye Junlin sangat percaya diri. Hanya dia yang begitu kuat sehingga dia tidak terkalahkan, dan hanya reputasinya yang kuat yang menekan segalanya. Siapa yang takut? Kalau begitu, siapa yang berani membuat masalah untuknya? Siapa yang berani menimbulkan masalah bagi orang di sekitarnya? Jika Anda tidak takut mati, datang saja. Yan Zhangsheng sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu benar, hanya mereka yang tidak cukup kuat yang akan ditahan oleh orang lain. Satu kata berdampingan Raja, di periode waktu berikutnya, aku akan datang untuk memeriksa saudara King Long dan yang lainnya. Situasi, cobalah yang terbaik untuk membantu mereka. Saya juga ingin melihat apakah saya dapat menyelesaikan masalah tulang mereka yang tercabut dengan cara lain. Mendengar ini, Ye Junlin berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Tidak, hei. Aku merasa bersalah karena tidak menyelamatkan putrimu sebelumnya, ini bisa dianggap sebagai kompensasi. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, kamu sepertinya tahu banyak tentang tulang akar dan energi spiritual, sebenarnya, Anda sudah mengetahuinya. Apakah dewa berhubungan dengan tulang akar? Yan Zhangsheng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Ya, saya tahu, cara menciptakan dewa adalah sebenarnya sangat sederhana, buka blokir tulang akar yang tersumbat atau tertutup. Kemudian kamu dapat menyerap energi spiritual dan mengubahnya. Dia telah menjadi dewa. Ekspresi Ye Junlin sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kalau begitu kamu punya hubungan dengan divisi penindas iblis. Yan Zhangsheng menggelengkan kepalanya. Tepatnya, itu tidak masalah, tapi kenyataannya, itu penting. Iya, Ye Junlin tercengang, pernyataan macam apa ini? Dia memeriksa informasi sebelumnya dan merasa ada kesalahan langsung pada warisan divisi penindas iblis. Tidak ada petunjuk atau jejak dari divisi penekan iblis di dunia sekuler. Bukankah sekarang terlihat persis seperti itu? Yan Zhangsheng menghela nafas dan berkata, kami juga memiliki aturan kami sendiri. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Saya harap Tuan Ye bisa mengerti. Ye Junlin segera berpikir bahwa Yan Zhangsheng kemungkinan besar berasal dari sebuah organisasi. Dan mungkin organisasi inilah yang mengendalikan dan mengincarnya. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan mengetahuinya sendiri. Ye Junlin mengangguk. Kalau begitu Tuan Ye, saya akan pergi dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan lain kali, Anda bisa datang kepada saya, tapi Raja Yizi harus berhati-hati terhadap segala macam masalah. Pasti akan ada lebih banyak lagi di masa depan.
Yan Zhangsheng pergi pertama. Seperti yang diharapkan, bukan itu yang diharapkan Yan Zhangsheng. Tidak lama setelah dia pergi, masalah akan datang. Saat ini, Ye Junlin tidak kembali ke tempat persembunyiannya. Masih di luar, saat ini, dia merasakan 3 aura kuat mengunci dirinya dan datang ke sini. Kuat, lebih kuat dari sebelumnya, jauh melampaui dewa super terkuat di kerajaan beruang perang. Hanya sedikit orang yang bisa disebut kuat oleh Ye Junlin. Ye Junlin tidak bertemu banyak orang dari divisi penindas iblis dan rumah Tianxi. Tapi beberapa napas ini datang ke arahnya. Bagi mereka berempat, Su Qingya, mereka hanyalah semut, tidak ada bandingannya sama sekali. Ketiga nafas ini dapat dibandingkan dengan pendeta Tao kecil yang menghentikannya di rumah Tianxi. Sedikit lebih kuat dari pendeta Tao kecil, namun 3 orang muncul sekaligus. Masih sangat kaget, orang-orang dari divisi penindas iblis. Ye Junlin bisa mengetahuinya dari aura di tubuh mereka. Bagus, tepat waktu, Ye Junlin hendak membunuh beberapa petugas penekan iblis yang kuat untuk mengintimidasi mereka. Bukankah ini akan diantarkan ke rumah Anda? Bagus. Anda akan menjadi kelompok orang pertama yang menekan divisi iblis yang saya bunuh. Boom, Ye Junlin dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang tidak dapat diatasi. Matanya sedikit menyipit, seperti Shuro yang terlahir kembali dari neraka. Di mana dia menunggu untuk membunuh orang yang menekan divisi iblis sekarang. Tunggu saja sampai orang pertama datang, saya tidak menyangka akan secepat ini. Masih kuat. Hal ini membuat Ye Junlin sangat tertarik. Faktanya, pendeta Tao kecil dari Tianxi Mansion sangat kuat. Dari segi kekuatan, dia cukup untuk menarik perhatian Ye Junlin. Tapi Ye Junlin mengabaikannya saat itu. Sekarang hadirlah 3 yang lebih kuat sekaligus. Ye Junlin secara alami tertarik untuk membunuh. Biarkan aku melihat orang-orang sial itu, Ye Junlin masih menantikannya. Segera, 3 lelaki tua datang ke sini. Pakaian dan aura di tubuh mereka semuanya milik divisi penekan iblis. Ketiga orang ini memiliki banyak latar belakang. Mereka adalah 3 orang suci dari divisi beige penekan iblis. Surga itu suci, bumi itu suci, manusia itu suci. Itu nenek moyang Su Qingya, nenek moyang yang bahkan saya dan Su Qingya tidak dapat menyentuhnya. Tidak peduli status atau kekuatannya, dia adalah yang terkuat di beige. Itu adalah eksistensi tertinggi beige. Mereka hanya tahu tentang Ye Junlin karena Su Qingya dan 4 orang lainnya. Hanya saja Su Qingya dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Setelah 3 orang suci tiba, mereka semua tertawa saat melihat Ye Junlin yang pembunuh. Benar saja, dia cukup kuat dan tidak mengecewakan mereka. Tapi melihat tampangnya yang mematikan, bukankah dia mengira mereka ada di sini untuk menghadapinya? Memikirkan hal ini, ketiga orang suci tidak bisa menahan senyum. Mereka berbeda dari orang lain di divisi Zenmo yang memiliki gagasan tentang Ye Junlin. Status mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka sangat kuat, tidak perlu melakukan hal-hal ini. Mereka bahkan tidak mau repot-repot melakukan hal tercela seperti transplantasi tulang akar. Anak-anak, jangan gugup, kami tidak bermaksud jahat. Apakah menurutmu kami akan melakukan sesuatu? Sanseng berkata sambil tersenyum. Ye Junlin juga bisa merasakan kebaikan dan keramahan mereka. Sepertinya tidak ada niat jahat, Ye Junlin juga menahan niat membunuhnya. Untuk apa kamu di sini? Ye Junlin bertanya langsung. Kami adalah divisi penekan iblis. Mereka bertiga ingin mengumumkan diri mereka dan secara langsung memberitahukan identitas 3 orang suci beige. Tapi Ye Junlin langsung menyela. Katakan saja untuk apa kamu di sini. Bukan kami, kamu harus tahu tentang kami. Mereka bertiga bingung dan ingin melanjutkan perkenalan. Hanya untuk disela lagi oleh Ye Junlin, berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu dari divisi penindas iblis? Mengapa kamu ingin berbicara langsung? Oke, Ye Xiaoyu,
kami mendengar tentang urusanmu baru-baru ini, sepertinya kamu untuk memiliki pedang kuno. Begitu petapa surgawi berbicara, Ye Junlin berkata langsung, nah, ada pedang, apakah kamu ingin mengambilnya secara langsung? Ayo, pedang itu ada padaku, petapa bumi. Dan sang manusia bijaksana berkata dengan cepat, tidak, 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 jangan salah paham, teman kecil, kami tidak tertarik dengan pedang dewa kuno atau semacamnya, kami juga memilikinya. Maka seharusnya begitu karena Anda tertarik dengan tulang akar saya atau tulang akar putri saya. Apakah Anda ingin mentransplantasikan tulang akar? Apakah Anda ingin mentransplantasikan saya dan putri saya? Gali tulangnya, Ye. Junlin mencibir, nadanya sangat tidak ramah. Bukankah itu tujuan mereka? Mungkinkah itu sesuatu yang lain? Ketiga orang dari Tiansheng saling memandang dan tersenyum. Ye muda benar-benar salah memahami kami. Kami bertiga memiliki tulang akar spiritual yang legendaris, tulang roh akar spiritual 5 elemen sedikit lebih kuat dari kami. Perbedaannya tidak besar, kami tidak perlu mentransplantasikan tulang akar ke diri kami sendiri. Terlebih lagi, kamu dan putrimu hanyalah 2 orang, dan kita bertiga saja tidak cukup, apalagi mencoba mengambil idemu. Ketiga orang itu menjelaskan dengan cepat, lalu untuk apa kamu di sini? Ye Junlin sedikit bingung, dia harus bersiap untuk membunuh. Akibatnya, kelompok orang ini tidak akan melawan Anda sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Ketiga orang itu ingin melihat ke arah Tiansheng dan tersenyum. Tetapi pada akhirnya Ren Sheng berkata, saya akan melakukannya. Tujuan kedatangan kami sangat sederhana. Kami bertiga akan menerimamu sebagai murid pada saat yang sama, kami akan melatihmu sebagai penerus, mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa Beij, Ren Sheng. Mengumumkan keputusan ini, wajah ketiga orang suci itu menunjukkan kesombongan dan kebanggaan. Setiap orang adalah yang tertinggi, sepertinya merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka bertiga untuk mengumumkan keputusan ini. Sungguh suatu kehormatan tertinggi untuk menjadi pewaris 3 orang suci langit, bumi, dan manusia di Beij. Asap mengepul dari kuburan leluhur, kemuliaan sejati para leluhur. Tapi itu benar, izinkan saya bertanya, Beij, tidak. Apakah ada seseorang di seluruh divisi penekan iblis yang tidak ingin menjadi murid 3 orang suci Beij? Terlalu banyak orang yang memohon untuk menjadi murid mereka. Tapi tidak ada yang memenuhi syarat, sangat sulit untuk menjadi murid mereka. Menjadi murid 3 orang suci itu sendiri merupakan kehormatan tertinggi. Oleh karena itu, mereka bangga mengatakan ini, karena, menurut mereka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak menjadi murid 3 orang suci. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka ingin melaporkan status keluarganya. Selama mereka mengungkap identitas 3 orang suci Beij, langit, bumi, dan manusia. Jika Ye Junlin memahaminya, mustahil untuk menolak. Ye Junlin memandang ketiga orang itu dengan tatapan bangga. Dia tercengang, seolah-olah dia segera berlutut, bersujud dan memberi hormat kepada tuannya. Sepertinya inilah yang saya idamkan dan impikan. Teman muda Ye, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, kami bertiga belum pernah memiliki murid langsung. Kamu akan menjadi yang pertama, kamu harus mengerti artinya, ini jelas pertama kalinya. Bagimu, ini juga yang tertinggi kehormatan, dan tidak ada salahnya menjadi murid kami. 3 orang suci berkata kepada Ye Junlin dengan wajah bangga. Katakan padanya dengan terus terang, menjadi murid kami adalah kehormatan terbesar dalam hidup Anda. Alasan mengapa 3 orang suci Beij tidak menerima murid adalah karena mereka tidak memiliki bakat yang mereka sukai. Sebelumnya, divisi penekan iblis memiliki beberapa talenta hebat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sayangnya, faksi besar seperti Paviliun Selatan, Paviliun Barat, dan Paviliun Timur memimpin. Semua bibit yang mewakili masa depan direnggut.
terutama para dewa abadi dari Paviliun Timur yang merupakan musuh bebuyutan 3 orang suci di Paviliun Utara. Mereka bahkan mencuri 2 jenius paling jahat dari divisi penindas iblis dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mereka memiliki tulang akar legendaris yang tidak kurang dari tulang spiritual akar spiritual 5 elemen. Ternyata keduanya adalah orang pertama yang ditemukan oleh 3 orang suci Beige, dan mereka akan bergabung dengan Beige. Beige memberikan perlindungan paling kuat, karena takut keduanya akan ditangkap dan tulangnya ditransplantasikan. Pada akhirnya, tidak ada yang menyangka Dongge akan membawanya pergi secara diam-diam. Kedua orang ini juga mengkhianati 3 orang suci Beige. Akhirnya, dia beribadah di bawah bimbingan murid-murid orang tua terkuat dari Paviliun Timur di Paviliun Wufang. Hal ini membuat 3 orang suci Beige sangat marah hingga mereka meniup janggut mereka dan menatap. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, upacara magang telah berakhir di sana. Mereka sudah terlambat. Belakangan, faksi lain juga menemukan orang-orang jenius yang langka satu demi satu. Hanya Beige yang tidak memilikinya. 3 orang suci Beige masih belum menemukan murid langsung mereka. Paviliun Utara juga menjadi yang terlemah di antara 5 paviliun dan yang memiliki masa depan paling kecil. Di masa depan, talenta-talenta terbaik seperti itu akan bermunculan dari berbagai sisi. BG tidak punya apapun untuk ditawarkan. Bagaimana Anda bisa membandingkan masa depan Anda dengan orang lain? Mereka bisa melindungi Beige untuk sementara, tapi mereka tidak bisa melindunginya selamanya. Masa depan masih menjadi milik generasi muda. Jika Beige lemah, ia akan tertelan di masa depan. Bukan karena Three Signs of Beige tidak menerima penerus, bahkan mereka telah mencarinya selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak dapat menemukan yang tepat. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi murid mereka. Oleh karena itu, setelah memasuki dunia sekuler, semua pihak mulai mencari bibit yang akarnya bagus. Faktanya, dalam istilah awam, ini adalah perlombaan senjata antara semua pihak di divisi penindas iblis. Mereka semua menyimpan chip untuk masa depan dan bersaing satu sama lain. Siapapun yang lambat dalam melakukan cadangan, atau memiliki cadangan yang tidak mencukupi, pasti akan ditelan oleh kekuatan lain. Bersambung.